Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini merupakan pertemuan ke-10 kita. Hari ini kita akan membahas perkalian pecahan campuran. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu siswa mampu melakukan perkalian pecahan. Coba anak-anak perhatikan ilustrasi berikut. Pak Hafid mempunyai sebidang tanah dekat laut berbentuk hutan mangrove. Dia merencanakan menanami 1/4 lahannya dengan pohon bakau. Dari lahan yang akan ditanami bakau itu, dia ingin menanam 1/3/5 lahannya dengan pohon bakau jenis kurap. Berapakah dari lahan itu yang akan ditanami pohon bakau jenis kurap? Oke, setelah kita baca ilustrasi tersebut, kita akan menentukan bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Coba anak-anak ingat kembali mengenai konsep perkalian pecahan. Jika kita ingin menyelesaikan perkalian pecahan campuran, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu, pembilang pecahan pertama kalikan dengan pembilang pecahan kedua, dan penyebut pecahan pertama kalikan penyebut pecahan kedua. Kalau kita tuliskan dalam model matematis, menjadi seperti ini. A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Kita lihat di sini. Hasil perkalian pecahan yaitu pembilang kita kalikan pembilang per penyebut kita kalikan penyebut. Oke, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan permasalahan Pak Hafid. Tadi di ilustrasi ada kata-kata dari. Dari itu menunjukkan bahwasannya kedua pecahan tersebut harus kita kalikan untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Oke, kita tuliskan bentuk pecahannya, pecahan campuran tadi. 1/3/5 kali 2 1/4. Karena yang akan ditanami jenis pohon bakau kurap itu 1/3/5 dari total lahan hutan mangrove Pak Hafid. Kata dari merupakan kata kunci operasi hitung perkalian. Maka di sini kita berikan operasi hitung perkalian. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, kita ingat kembali bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Anak-anak perhatikan di sini ada bilangan bulat 1 dan pecahan 3/5. 1 kita kalikan 5, hasilnya kita tambah dengan pembilangnya yaitu 3. 1 kali 5 yaitu 5 tambah 3 yaitu 8. Bisa kita tuliskan menjadi 8/5. Kemudian di sini 2 1/4. 2 kita kalikan penyebutnya 4 yaitu 8. Kita jumlahkan dengan pembilangnya yaitu 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Kita tuliskan 9/4. Menjadi seperti ini. 8/5 kali 9/4. Di sini boleh anak-anak langsung kalikan antara pembilang dan pembilang per penyebut kali penyebut. Tapi jika anak-anak ingin langsung menyederhanakannya juga boleh. Di sini Bu Fitri berikan contoh untuk yang menyederhanakannya langsung ya. Coba di sini kalian lihat antara pembilang dan penyebutnya. Manakah di antara pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama? Kita lihat. Oh, di sini ada angka 8 dan angka 4. 8 dan 4 itu sama-sama bisa dibagi angka 4. Kita coret kayak gini. 8 bagi 8 hasilnya adalah 2. 4 bagi 4 hasilnya adalah 1. Yang kita gunakan untuk hasil di sininya nanti adalah sisa dari pembagiannya.
Bukan lagi 8 kita tuliskan, tetapi angka 2. Bisa kita tulis 2 kali 9 per 5 kali 1. Hasilnya yaitu 18 per 5. Jadi anak-anak usahakan kalau misalkan kita mengerjakan apapun itu harus kita sederhanakan. Hingga pembilang dan penyebut itu tidak bisa dibagi dengan angka yang sama lagi. Meskipun anak-anak di sini ya tidak melakukan penyederhanaan, boleh hasilnya kayak gini. 8 kali 9 itu 72 per 5 kali 4 itu 20. Kayak gitu juga boleh. Tetapi alangkah baiknya anak-anak sederhanakan seperti langkah yang sudah kita lakukan tadi. Yaitu pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. Oke, kita lanjutkan. Umur ayah Fahmi 4, 1 per 2 dasawarsa. Berapa tahun umur ayah Fahmi? Nah, sebelum kita menghitung berapakah umur ayah Fahmi, kita harus mengetahui berapa sih 1 dasawarsa itu. Nah, kalau kita ingat kembali, 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Maka nanti 4 1 per 2 ini kita kalikan dengan 10. Bentuk pecahan campuran kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 4 kali 2 hasilnya 8 tambah 1 hasilnya 9. Bisa kita tuliskan 9 per 2 kali 10. Nah, bagaimana menyelesaikan bentuk yang seperti ini? Di sini ada angka 10. 10 itu sama aja dengan 10 per 1. 10 dibagi 1 kan hasilnya 10, maka kita tidak tuliskan per satunya. Maka langkah yang bisa kita gunakan yaitu kalikanlah bilangan bulat 10 ini dengan pembilangnya. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya. Tahu bisa kita tuliskan seperti ini. 9 kali 10 dibagi 2. Jadi kalau misalkan anak-anak yang satunya itu sebagai pecahan biasa dan yang satunya sebagai bilangan bulat, maka bilangan bulat tersebut kalikan dengan pembilang dari pecahan tersebut. Contohnya seperti ini. Dari sini anak-anak boleh menghitung 9 kali 10 hasilnya 90. Dibagi 2 hasilnya 45. Ataupun bisa langsung pakai cara penyederhanaan biar nanti hitungan perkaliannya tidak banyak. Contohnya gini. Kita lihat pembilang dan penyebutnya. Apakah bisa dibagi angka yang sama? Oh, ternyata bisa. Angka 10 dan angka 2 ini. Kita coret ya. 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 5. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Sisa dari pembagian inilah yang kita kalikan. Berarti perkalian kita sekarang tinggal 9 kita kalikan 5. Hasilnya adalah 45. Meskipun kita beda cara pengerjaan, tetapi hasilnya tetap sama. Kalau kita simbolkan kepada rumus matematis, bisa kita tulis seperti ini. Jika ada pecahan biasa atau pecahan campuran dikalikan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat tadi kalikan dengan pembilang dari pecahan, kemudian dibagi dengan penyebutnya. A per B kali C itu sama dengan A kali C per B. Jika yang depan ini pecahan campuran seperti di soal, maka harus dijadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu, baru kemudian ikuti langkah yang sudah Bu Fitri contohkan kayak gini. Demikian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.